mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Dan juga melanjutkan dari pertanyaannya Bu Sri dan juga pertanyaan Pak Jun, bahwa virus denggi itu ditularkan melalui gigatan nyamuk, ya. Dan makanya bagaimana sih cara penularannya dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Jadi seperti dapat dilihat di sini, virus denggi itu ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dalam hal ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes yang jenis kelaminnya betina, bukan jantan. Kenapa? Nyamuk ada jantan dan betina, namun nyamuk jantan itu cuma mengisap nektar, cuma mengisap sari ya dari tanaman. Nyamuk betina juga bisa mengisap nektar dari tanaman-tanaman. Namun ketika dia sudah mau bertelur, dia harus mengisap darah. Kenapa? Karena di dalam darah kita, darah manusia dalam hari ini dan juga darah mamalia yang lain akan menyediakan nutrisi buat pertumbuhan telur-telurnya. Makanya yang menggigit kita itu cuma nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak akan menggigit kita, karena bagi dia nggak apa gunanya menggigit itu semua manusia. Jenis nyamuk atau hanya nyamuk Aedes? Semua jenis nyamuk, Bu. Semua jenis nyamuk, hanya betina yang mengisap darah manusia atau darah mamalia ya. Karena darah manusia ini atau darah mamalia ini memiliki banyak protein, dan proteinnya itu berguna buat pertumbuhan telur dari nyamuk. Nah, khusus kembali lagi ke denggi, yang menularkan adalah nyamuk jenis kelamin betina yang tipe Aedes. Ya, di sini saya tuliskan tipe Aedes. Nah, sekilas siklusnya seperti ini. Nah, gambar di sini, ini ada seorang pasien yang menderita penyakit demam denggi. Jadi di dalam tubuhnya ada virus denggi. Lalu nyamuk datang mengisap darahnya. Virus dengginya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Virus dengginya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Jadi dari ininya, dari kita sebutnya proboscis. Proboscis itu sedotan nyamuknya. Virusnya akan masuk, lalu masuk ke dalam lambungnya. Digambar di sini, ya, yang warna hijau ini, ya, beserta keping-keping darah kita. Lalu si virusnya ini akan memakan waktu kira-kira 8 sampai 10 hari untuk berpindah dari lambungnya nyamuk, berpindah ke kelenjar air liurnya nyamuk. Ya, ketika dia udah masuk ke kelenjar air liurnya, lalu si nyamuk ini terus hinggap ke individu yang baru untuk mengisap darahnya. Dan ketika dia mau mengisap darah, si nyamuk kan akan mengeluarkan dulu air liurnya, Bu. Ada satu tujuan, karena itu air liurnya keluar untuk meminimalkan pembekuan darah, sehingga darah kita bisa terus disedot. Kalau darah kita beku kan dia nggak bisa sedot. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari air liurnya si nyamuk. Di dalam air liurnya nyamuk juga sekarang ada si virus denggi itu. Makanya masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Lalu nanti di dalam tubuh kita tadi kira-kira sekitar antara 4 sampai 7 hari ya, kira-kira 1 minggu lah. Lalu si virusnya bertambah banyak, akhirnya akan muncul gejala denggi. Nah, lalu kalau nanti orangnya nanti tergigit oleh nyamuk lagi, sudah siklusnya akan terus berputar, Bu. Ya, siklusnya akan terus berputar. Nah, soal nyamuk Aedesnya sendiri, mungkin ibu bapak sendiri pernah melihat Aedes itu minimal ada 2 tipe yang paling dominan di tubuh di muka bumi ini. Ciri khasnya apa ya, Dokter Jo? Nah, ciri khasnya adalah kalau lihat ininya di kakinya ya. Mungkin gambar yang ini lebih gampang dilihat, adalah dia seperti zebra. Ada hitam putihnya, ada belang-belangnya.
Oh. Jadi Ada kalau yang nggak belang-belang nggak berbahaya gitu ya? Yang belum tentu, karena ada nyamuk lain yang bisa menularkan kuman penyakit lain. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi khusus untuk dengue, untuk Zika, untuk cikungunya, ini ditularkan oleh dua macam nyamuk ini. Nyamuk yang belang-belang. Yang karena belang-belang, makanya disebut juga tiger mosquito. Ya, mungkin nama yang kurang pas ya, harusnya sebenarnya zebra mosquito ya, karena hitam putih bukan belang coklat ya. Nah, di sini yang bisa ini lebih sekedar informasi. Kalau yang nanti tertarik mukul nyamuk, terus nyamuknya masih utuh, bisa dilihat di bawah dari kepalanya. Kalau ada dua garis putih yang berjalan dari leher ke bawah di tepinya, ini yang kita sebut dengan Aedes aegypti. Ya, kalau garisnya cuma satu di tengah, garis putih di tengah di tengah punggung yang hitam, garis putihnya cuma satu, kita sebutnya Aedes albopictus. Dua Aedes ini adalah nyamuk penular virus dengue. Nah, tadi pertanyaan Bu Sri itu menarik sekali. Di sini kita lihat minimal di sini saya cuma menunjukkan dua contoh nyamuk. Sebenarnya ada satu lagi yang juga berbahaya. Kita lihat yang di sini dulu ya Bu, ada ibu-ibu bapak sekalian di sebelah kanan. Oh ya, ini ada yang bertanya, Dr. Jo, apa bedanya dengan nyamuk kebon yang juga belang-belang? Ya, nanti saya jelaskan ya Bu, nyamuk belang-belang ya. Nah, saya lanjut dulu. Nanti saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Mohon diingatkan Bu kalau saya lupa jawab tadi. Nyamuk Aedes itu tadi ada Aedes aegypti, Aedes albopictus. Dia harus ini ya, belangnya hitam putih ya, ibu bapak sekalian. Lalu dia merupakan nyamuk yang lebih sukanya indoor ya. Kayak anak-anak milenial saat ini toh, anak-anak saat ini jarang mau keluar, lebih suka di dalam ruangan. Itu tergantung dong. Tergantung ya. Tergantung milenialnya. Tergantung milenial yang mana ya Bu ya. Nah, ini nyamuk indoor, dan yang menariknya dia menghisap darah. Itu kita sebutnya patternnya tuh day biting pattern. Artinya bahwa dia menghisap darah ketika mulai terang. Ketika mulai terang. Jadi bukan karena siang ya, pagi juga termasuk ya? Sebenarnya dia lebih aktif itu pas awal-awal pagi Bu. Biasanya 2-3 jam setelah matahari terbit, dan 1-2 jam menjelang matahari terbenam. Oke, tapi ada yang salah nih, kita taunya cuma siang. Iya, biasanya kita lebih gampang kita untuk menjelaskan siang dan malam, ya kan? Itu memang lebih penjelasan memang lebih gampang untuk ditangkap. Nah, tetapi sebenarnya dapat dilihat di sini dia lebih ada lebih tipikalnya lagi. Kapan dia aktifnya? 2 jam setelah matahari terbit dan 4-5 jam sebelum matahari terbenam. Ya, lalu karena dia sukanya yang terang-terang, makanya biasanya nyamuk ini bisa ditemukan di daerah yang terkena sinar lampu. Biasa pas malam hari ya, dia biasa akan menginap di daerah situ. Nyamuk ini menularkan tadi 3 virus yang sudah ditanyakan oleh Pak Jun tadi, dengue, cikungunya, dan Zika. Lalu ada satu nyamuk lagi nggak digambarkan di sini, nyamuk yang kadang kita sebutnya nyamuk kebun. Dia warnanya mirip Anopheles, kita sebutnya nyamuk Culex. Terus siklus hidup nyamuk jantan itu cuma menghisap nektar, cuma menghisap sari ya, dari tanaman. Nyamuk betina juga bisa menghisap nektar dari tanaman-tanaman. Namun ketika dia sudah mau bertelur, dia harus menghisap darah. Kenapa? Karena di dalam darah kita, darah manusia dalam hari ini, dan juga darah mamalia yang lain, akan menyediakan nutrisi buat pertumbuhan telur-telurnya. Makanya yang menggigit kita itu cuma nyamuk betina.
virus denggi itu ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ada satu lagi nyamuk yang lain yang digambar di sini, yang kita sebut dengan nyamuk Anopheles. Dia belang-belangnya nggak seperti nyamuk Aedes kalau ibu bapak lihat di sini. Minimal di kakinya, dia belangnya nggak hitam putih. Di sini nyamuk Anopheles ini nyamuk yang bisa ngisap darah kita di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Lebih gaul ini berarti. Lebih gaul. Ya, kapan aja ready dia. Tapi menariknya adalah dia sukanya giginya malam hari. Ya, dia sukanya giginya malam hari. Nah, Anopheles ini adalah nyamuk yang menularkan kuman yang kita sebut Plasmodium, Bu. Plasmodium itu adalah penyebab penyakit yang kita sebut penyakit malaria. Tiada, Bu. Di Indonesia Timur, teman-teman kita yang tinggal di Indonesia Timur, apalagi di daerah Papua, daerah Maluku, Nusa Tenggara, ini penyakit yang masih banyak. Bahkan waktu saya koas, pendidikan kedokteran ya, di salah satu daerah di Jawa Tengah, di daerah Purworejo, itu daerah yang endemik malaria waktu itu. Nah, nggak tahu sekarang apakah sudah terhapuskan atau belum. Saya sudah tidak mengikuti beritanya, tapi penyakit malaria itu sampai sekarang belum hilang. Ya, dan malaria juga bisa menyebabkan kematian. Tapi oke, itu topik yang terpisah, bukan topik hari ini. Lalu ada satu nyamuk lagi nggak digambarkan di sini, nyamuk yang kadang kita sebutnya nyamuk kebun. Dia warnanya mirip Anopheles, kita sebutnya nyamuk Culex. Nyamuk Culex itu sama, dia kapan aja ketemu orang atau ketemu mamalia, dia siap untuk menggigit. Ya, tapi dia lebih sering gigit agak siang hari, lebih jarang malam hari. Dia juga bisa menularkan penyakit. Itu yang waktu itu sempat dihebohkan ketika kita berbicara di sesi ketiga terkait Wolbachia. Ada yang menyatakan bahwa nyamuk Aedes yang sudah dikasih bakteri Wolbachia nanti bisa menularkan penyakit yang salah satu berita di Instagram atau di TikTok itu menyatakan menularkan virus yang kita sebut Japanese encephalitis virus. Oh ya, nanti kita bisa bahas ini dong ya. Iya, itu beda nyamuk, jadi tidak mungkin ya. Tapi basically ada 3 nyamuk dan kembali ke denggi ya Bu ya. Ya. Cuma nyamuk ini nih, nyamuk zebra ini. Kalau yang nyamuk yang tadi disebutkan, nyamuk belang-belang yang ada di kebun itu? Kemungkinan itu yang nyamuk ketiga itu, nyamuk Culex atau nyamuk Anopheles. Oke. Ya. Jadi kejawab ya Bu ya. Ya, jadi 2 itu sih yang jadi kalau kita benar-benar cuma pakai kacamata kuda, kita cuma patok, yang penting saya cuma peduli demam berdarah ya, penyakit lain saya tidak peduli. Kalau berarti ibu bapak kalau digigit oleh nyamuk kebun jangan khawatir, aman. Karena bukan nyamuk penular demam berdarah. Dia cuma belang-belang, bukan belang hitam putih gitu ya Dok ya. Betul. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Kalau yang bandel ini yang hitam putih itu ya. Betul, yang ini Bu, betul. Ya. Nah, saya lanjut ya Bu. Oh ya, silakan. Siklus hidup nyamuk sebagaimana kita sudah ketahui, dan apalagi buat teman-teman yang suka melihara ikan ya atau suka berkebun, semua tahu jentik nyamuk ya. Nyamuk akan bertelur dan dia akan bertelur di air. Lalu dari telur akan menetas menjadi larva, terus jadi pupa. Larvanya bisa dilihat di sini, ya, gambar dari larva nyamuk atau kita sebut jentik-jentik nyamuk, ya, yang nanti setelah beberapa hari, setelah 2-3 hari, setelah dia udah fase larva pupa, 2-3 hari kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk. Nah, kembali ke nyamuk Aedes tadi, nyamuk belang-belang tadi, penular virus denggi, dia sukanya air yang relatif jernih, yang kita sebut air bersih. Dia beda dengan tadi nyamuk Anopheles atau nyamuk Culex, nyamuk kebun itu yang suka air kotor juga saya oke aja, saya ladenin. Nyamuk Aedes pemilih, dia sukanya air yang relatif jernih, bersih. Airnya itu ada jamu, ada lumutnya. Ya. Itu juga dia suka nggak Aedes aegypti ini? Suka Bu, selama airnya relatif jernih. Ya, beda dengan misalnya kalau ibu bapak yang
karena yang suka berkebun atau sering ke hiking atau sering ke hutannya, kan kita sering melihat tuh kalau ada orang pakai sepatu boots, dia menekan tanah hutan, kan akan menimbulkan jejak yang cukup dalam. Lalu hujan misalnya, airnya kan kotor, kuning. Kuning. Nyamuk Aedes tidak suka air itu. Dia sukanya air yang jernih. Nah, air jernih yang ada di kolam yang ada lumut, itu dia juga suka. Nah, jadi intinya lumut itu bukan penolak nyamuk Aedes. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ibu bapak sekalian. Yang penolak nyamuk Aedes itu adalah ikan. Jadi makanya kalau punya kolam yang berlumut, jangan lupa dikasih ikan. Tapi bisa pilih ikan-ikan yang suka makan jentik-jentik, ikan cupang, ikan gupi, ya, ikan zebrafish misalnya. Itu kalau ikan koi nggak masuk ya? Ikan koi itu pemilih ya Bu ya. Dia kayaknya nggak suka makan jentik deh, setahu saya. Malah ikan-ikan yang murah meriah ya. Bahkan kalau kita biasa di perumahan di got-got itu banyak ikan-ikan. Kita sebutnya ikan apa ya? Yang kecil-kecil itu ya? Kecil itu, benar-benar yang kita kalau cetuk dari air got itu kita bisa dapat ikannya. Itu malah pemakan jentik yang hebat Bu. Jadi kalau ibu bapak sekalian di rumah punya kolam banyak lumut, gak ada ikan, malas beli, ambil aja ikan dari got. Murah, di sana lebih efektif ya? Gratis lagi, iya, dan lebih efektif. Nah, nyamuk Aedes ini menariknya adalah tadi waktu awal pembicaraan saya sempat menyampaikan ke Bu Sri bahwa kita manusia secara evolusi ya kita mengembangkan habit, Homo sapiens ya mengembangkan tabiat untuk menggunakan air bersih. Dan makanya kita kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan, kota-kota itu kan banyak kan di dekat sungai awalnya. Lalu kan tapi nggak selalu kita mendapatkan air bersih. Kadang kita tinggal di tempat yang agak jauh dari sungai atau terjadi kekeringan. Kita Homo sapiens mengembangkan tabiat. Oh kalau gitu pas lagi air bersih, jangan lupa pesan ibu bapak sekali, ibu bapak yang dulu rajin menabung. Dalam hal ini rajin menyimpan air bersih. Jadi menampung air bersih kan Bu, air hujan misalnya. Saya asli dari Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Kita air pump nggak semua tempat terjangkau oleh air pump. Maka waktu saya kecil tuh tiap hari saya mengkonsumsi untuk mandi, gosok gigi, kita menggunakan air hujan. Dari zaman kakek nenek saya kita tampung air hujan ya untuk menggunakan air bersih. Nah, karena tabiat itu manusia mengembangkan tabiat itu untuk istilahnya apa? Mempertahankan suplai air bersih. Si nyamuk Aedes menjadi istilah apa? Penumpang gelap. Dia memang suka air yang jernih. Ini ada mangsanya yang juga somehow mengembangkan tabiat yang menyimpan air bersih nih. Ya udah, dia makin senang. Makanya nyamuk ini biasanya suka di daerah di rumah-rumah di mana kita banyak menggunakan air, menyimpan air. Bahkan tergantung toren, terutama toren yang lupa kita tutup. Nah, nanti ada slide berikutnya yang akan saya sampaikan yang merupakan salah satu tindakan untuk mencegah pertumbuhan si nyamuk ini. Jadi tabiat manusia dari zaman dulu untuk menampung air bersih dimanfaatkan oleh nyamuk Aedes untuk dia hidup berkembang biak sepanjang masa, kalau boleh saya agak hiperbola, sehingga nyamuk ini akan selalu menghantui kita, apalagi kita yang banyak menggunakan air tapi lupa menguras, lupa menutup. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur. Artinya apa? Menguras. Lalu ada satu nyamuk lagi, warnanya mirip Anopheles, kita sebutnya nyamuk Culex.
Nyamuk kuleks itu sama, dia kapan aja ketemu orang atau ketemu mamalia dia siap untuk menggigit. Ya, tapi dia lebih sering gigit agak siang hari, lebih jarang malam hari. Dia juga bisa menularkan penyakit. Itu yang waktu itu sempat dihebohkan ketika kita berbicara di sesi ketiga terkait Wolbachia. Ada yang menyatakan bahwa nyamuk Aedes yang sudah dikasih bakteri Wolbachia nanti bisa menularkan penyakit yang akan menularkan virus yang kita sebut Japanese encephalitis virus. Itu beda nyamuk, jadi tidak mungkin ya. Nah, dokter, maaf ini nanya dulu dok. Ini jadi berarti jentik-jentik dari nyamuk yang mengandung demam berdarah ini bukan Aedes aegypti aja kan ya? Kalau yang nyamuk lain tidak menularkan DBB gitu kan? Betul Bu. Nah, yang si virus dengginya ini nanti baru masuk ke dalam perut Ya, yang tadi itu ya? Ya, ketika dia dewasa ya. Tapi betul, yang menularkan denggi itu hanya nyamuk maaf saya balik ke dua slide ini. Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Betul, hanya Aedes saja. Oke, ya. Ibu Kiki sudah menjawab ya. Mungkin ada tambahan nih ya dok. Ternyata tadi katanya terlepas dari Zoom. Tadi yang di sesi pertama atau bagian pertama dilihat dari slide 1 ada kasus kematian dan kasus DBB di Papua itu kok 0 ya? Apakah ini ada hubungannya dengan temperatur dan kelembaban? Itu pertanyaan sangat bagus. Itu dari Bu Asni. Ya, itu pertanyaan sangat bagus. Saya dan peneliti dan tenaga kesehatan lain, kita akan sangat senang kalau memang benar-benar Papua tidak ada kasus DBD. Permasalahannya biasanya lebih soal pelaporannya yang tidak rutin dan tidak tepat. Ketika tadi melihat nanti slide awal dan nanti saya akan share presentasi slide ini juga melewati Bu Sri. Harap agak berhati-hati menginterpretasikan data dari daerah-daerah provinsi yang agak jauh dari Jakarta, karena biasanya tingkat rutinitas pelaporan kasus itu gak sebagus dibanding provinsi-provinsi yang dekat dengan Jakarta. Akibatnya ketika 0, belum tentu itu 0. Bisa juga 1, tidak terdeteksi. Karena kita tahu Papua adalah pulau terbesar yang dimiliki Indonesia dengan penduduk yang paling sedikit dan terdispersi jauh dari mana-mana. Akses pelayanan kesehatan terbatas, sehingga banyak pasien terlepas dari penyakit apapun itu yang sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dalam kasus demam berdarah ini juga yang terjadi. Dia tidak mengakses pelayanan kesehatan, artinya bahwa tenaga kesehatan yang bisa di puskesmas, di klinik, di rumah sakit tidak bisa mencatat kasus itu. Dan kalau mereka tidak mencatat, maka tidak akan ada data yang dilaporkan oleh tenaga kesehatan ke Departemen Kesehatan Daerah. Lalu oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, tidak ada kasus yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan Nasional. Jadi unfortunately bukan karena itu, bukan karena kasus kelembapan, walaupun nanti akan kita bahas juga. Tapi kalau menurut saya pribadi menilainya lebih karena akses pelayanan kesehatan yang lebih sedikit dan laporan yang lebih kurang rutin dibanding provinsi lainnya. Iya, silakan Mbak. Oh ya, Pak. Ya. Nah, setelah tadi udah tahu siklus nyamuk, ya kita tahu nyamuk dalam ini nyamuk Aedes sukanya air bersih, ya, atau air jernih. Maka sekarang adalah saya coba menampilkan 2 slide adalah bagaimana cara kita menghindari. Kita udah tahu virus denggi hanya ditularkan oleh gigitan nyamuk. Maka biar tidak tertular penyakit demam denggi atau demam berdarah, maka hindari gigitan nyamuk, ya kan? Logikanya begitu. Nah, bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Di sini di slide sederhana ini, dan nanti bisa saya tambahkan lagi, ada minimal ada 1 atau 2 hal yang lain. Adalah 1, kita tahu bahwa nyamuk Aedes tadi dia sukanya menggigit waktu pagi hari, waktu terang tadi ya, beberapa jam, 2 jam setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam. Jadi kita harap lebih perhatian
lebih waspada untuk melihat sekitar kita ada nyamuk gak pas saat itu. Oke. Yang kedua, tentunya pakai repellent kan, repellent atau insektisida ya untuk membasmi nyamuk. Yang ketiga adalah kalau kita beraktivitas, terutama disarankan adalah pakai repellent ya, pakai repellent atau pakai baju yang menutupi, karena nyamuk nggak mungkin bisa menggigit kita, menembus baju kita ya. Nyamuk tidak bisa menembus kain untuk bisa menghisap darah dari kulit kita ya. Lalu sebenarnya ada satu lagi yang dilakukan, walaupun lebih banyak dikaitkan dengan malaria ya, adalah menggunakan kelambu. Bapak saya yakin tahu apa itu kelambu, dimana kita biasa waktu kita tidur kita turunkan jaring yang menutupi tempat tidur kita, dan dengan kelambu itu nyamuk gak bisa masuk sehingga gak bisa ngisap darah kita. Dan dalam beberapa program kelambu itu dikasih insektisida sehingga ketika nyamuknya nempel, nyamuknya akan terpapar oleh insektisida, lalu nyamuknya akan mati. Oke. Jadi itu yang pertama, menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah kita kendalikan jumlah nyamuk. Oleh karena itu, ini program yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, ya kan? Ingat 3M, 3M, menguras, menutup, mengubur. Artinya apa? Menguras bak mandi atau tempat penampung air, agar kalau ada jentik-jentik, kita bisa segera kita buang. Dan kadang orang cuma, oke, yang penting kuras aja. Mereka tidak sikat, kalau ibu bapak lihat sekalian di gambar ini, si anak ini menyikat. Kenapa? Karena makanya kita perlu sikat. Karena kadang telurnya tuh menempel di dinding-dinding bak. Jadi kita udah kuras, jentiknya hilang, tapi telurnya masih menempel di bak nih. Kita tampung air lagi, telurnya dapat air, telurnya menetas jadi jentik. Nah, makanya harus kita kuras dan kita sikat. Lalu kedua, tutup tempat penampungan air, ya. Terus tempat penampungan air, lalu juga harus mengubur sampah-sampah, segala kontainer bekas, ya, wadah yang bisa menampung air, dari air hujan lah, dari air yang misalnya kita pakai untuk menyiram tanaman kita. Makanya beberapa hal yang biasa juga kita rutin menyampaikan ke masyarakat adalah buat yang suka berkebun, setelah siram tanamannya, biasa kan di bawah pot ada kayak semacam piring untuk menampung air. Airnya itu harus rutin dibuang, jangan sampai jadi tempat bersarang dan bertelurnya si nyamuk. Lalu di rumah sekarang rata-rata punya water dispenser air. Biasa di bawah dispenser air kan ada semacam kontainer kecil. Oh iya. Nah, kadang kita lupa, kita coba buka tekan tombolnya untuk keluar air kan. Kita lupa, kadang ada sisa air yang menetes di situ. Itu tempat bersarangnya nyamuk yang cukup sering. Dan satu lagi, dan ini terjadi di rumah saya. Saya ingat tahun kemarin ketika rumah saya mendapatkan ART baru, asisten rumah tangga baru. Makanya ada orang-orang tertentu yang dengan pola makan tertentu sehingga bakteri kulitnya tertentu, maka nyamuknya akan lebih suka menggigit dia. Saya dan peneliti dan tenaga kesehatan lain, kita akan sangat senang kalau memang benar-benar Papua tidak ada kasus DBD. Permasalahannya biasanya lebih soal pelaporannya yang tidak rutin dan tidak tepat. Okay? Jadi itu yang pertama, menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah kita kendalikan jumlah nyamuk. Oleh karena itu, ini program yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, ya kan? Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur. Dan satu lagi, dan ini terjadi di rumah saya. Saya ingat tahun kemarin ketika rumah saya mendapatkan ART baru, asisten rumah tangga baru. Dia belum begitu paham cara menggunakan mesin cuci. Jadi setelah dia mencuci, dia lupa mengeluarkan air dari mesin cuci. Kebetulan ini mesin cuci lama, di mana kita perlu menyalakan tombol lagi
biar airnya keluar. Minggu itu saya melihat, kenapa ya tiba-tiba banyak nyamuk. Jadi saya cek tanaman saya, gak ada, di bawah dispenser gak ada. Saya iseng aja, saya ke mesin cuci, saya buka, ternyata ada sisa genangan air, nggak banyak, paling cuma 2 cc atau 3 cc, tapi sudah banyak jentik nyamuk di situ. Jadi hal-hal yang kadang kita nggak waspada. Yeah. Dan selama itu air yang jernih atau air bersih, wah itu menjadi sarang kesukaan si nyamuk Aedes ya. Kayaknya ini slide terakhir untuk sesi kedua, Bu Sri. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab dulu, Bu, sebelum kita masuk ke sesi ketiga. Silakan, Bu. Silakan yang mau bertanya. Sambil nunggu, saya mau bertanya, Dok. Ini saya pernah dengar bahwa baju yang digantung juga bisa jadi sarang nyamuk. Apakah benar ya? Bisa, Bu. Mas, dia dalam sarang nyamuk dalam pengertian bahwa si nyamuknya suka hinggap di situ. Oh, okay. Ya, suka hinggap di situ, seperti kayak di tempat persembunyian dia lah untuk sementara sampai dia siap untuk bertelur. Itu baju kotor atau baju bersih? Kadang baju bersih juga iya. Makanya kita selalu menyarankan kalau baju, terutama baju bersih ya, simpan dalam lemari. Kan kita tutup sehingga kita meminimalkan kemungkinan nyamuk itu masuk ke dalam. Tapi kalau kita gantung baju misalnya di belakang pintu, itu mau baju bersih, baju kotor, nyamuk akan hinggap. Saya ada pertanyaan, kenapa ya saya suka digigit nyamuk, teman saya enggak, atau saudara saya enggak? Ya, oh, iya, ada yang mengkaitkan dengan golongan darah. Ya, kayaknya sih bukan golongan darah. Ya, penemuan yang terbaru yang menunjukkan itu si nyamuk suka menggigit darah kita. Dan ini nyamuk apa aja ya, Bu ya? Mau nyamuk Aedes, nyamuk Culex, Anopheles, dia suka ketik CO2 kita dari nafas kita. Lalu yang kedua adalah dari laktat, asam laktat. Asam laktatnya dari mana? Dari bakteri yang ada di kulit kita. Kulit kita kan penuh dengan bakteri. Mau kita mandi setiap jam, pakai sabun apapun, memang kita hidup di dunia mikroba, di dunia bakteri. Nah, mungkin ini nanti kita masuk ke sesi 3, kita bicara bakteri. Memang manusia hidup di dunia mikroba, ya, di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, di saluran urogenital kita, saluran kelamin kita, apalagi di kulit kita. Dan ada bakteri-bakteri yang baik yang kita memang membutuhkan dia. Ada bakteri yang jahat yang kita tidak membutuhkan dia. Nah, bakteri yang di kulit kita, ada bakteri yang baik ya, karena dia akan membantu menjaga kesehatan kulit kita. Namun ketika dia dia habis selesai makan ya, dia akan mengeluarkan senyawa tertentu, salah satunya asam laktat. Dan asam laktat itu menjadi parfum yang disukai oleh nyamuk. Makanya ada orang-orang tertentu yang dengan pola makan tertentu sehingga bakteri kulitnya tertentu, maka nyamuknya akan lebih suka menggigit dia. Nah, ini penelitian masih terus berlangsung. Karena sekarang orang mau tahu, oh jadi makanan seperti apa nih yang harus kita hindari untuk meminimalkan gigitan nyamuk. Kita kan udah tahu repellent, sesuatu yang wangi, repellent yang bau lavender lah, bau aloe vera lah, itu tidak disukai oleh nyamuk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, yang disukai nyamuk apa nih? Mungkin kita bisa hindari atau tidak mengkonsumsinya atau mengurangi konsumsinya atau meminimalkan digigit nyamuk. Ya. Apa kira-kira? Belum ada ya? Belum ada. Ini karena butuh penelitian yang dalam skala yang masih besar. Jadi belum ada. Moga-moga di sesi berikutnya. Oke, kalau cara mencegah demam berdarah menggunakan bahan-bahan herbal seperti lavender itu bisa berarti? Bisa. Karena ini seperti saya kembali ke slide ini adalah kita istilahnya menggunakan mosquito repellent. Artinya bahwa mosquito repellent ini tidak membunuh nyamuk, tapi mengakibatkan nyamuk ogah, males. Ogah datang. Karena ogah datang, dia nggak gigit kita. Ya kita tidak terkena penyakit demam denggi dalam hal ini, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok. Selain pencegahan tersebut, apakah ada vaksin yang sudah ditemukan untuk mencegah penyakit akibat virus DBD ini?
Ya, ada. Tadi sempat saya singgung sebentar. Sebenarnya ini topik yang cukup luas, makanya sengaja tidak saya masukkan. Tapi sekilas saat ini sudah ada 2 vaksin dengue yang dipergunakan di dunia. Yang pertama, vaksin dari perusahaan Perancis yang kita sebut Sanofi Pasteur. Itu vaksin dengue pertama. Permasalahannya adalah tingkat proteksi dia agak kurang, terutama buat individu yang belum pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Ya, terutama belum. Dan ternyata buat individu-individu seperti itu yang belum pernah terinfeksi lalu diberikan vaksin, dia malah bisa menimbulkan resiko untuk menderita demam dengue yang lebih parah yang tadi kita bahas di sisi awal. Jadi mendingan nggak usah dong ya? Untuk yang vaksin yang pertama, Bu. Makanya vaksin yang pertama itu saat ini cuma disetujui di beberapa negara dan cuma diperuntukkan untuk kelompok usia di atas 12 tahun dengan anggapan kelompok usia 12 tahun di negara-negara endemik ya, Bu ya. Tapi Indonesia tidak menyetujui vaksin ini di negara endemik dengan anggapan bahwa kalau dia udah 12 tahun ke atas, besar kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Makanya kalau diberikan vaksin Sanofi Pasteur itu tidak ada masalah. Ya, jadi itu satu. Nah, tapi vaksin ini akhirnya tidak disetujui di Indonesia, tidak beredar di Indonesia. Nah, sekarang mulai tahun kemarin, Agustus tahun kemarin, masuk vaksin kedua dari perusahaan Jepang, dari Takeda. Ya, vaksin ini agak berbeda dengan vaksin yang pertama. Tadi yang pertama saya sebutnya satu vaksin Perancis, satu vaksin Jepang lah ya, Bu ya. Ya. Vaksin Jepang ini, buatan Jepang ini disetujui di Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa. Berikutnya, apakah ada daerah-daerah yang aman dari nyamuk DBD? Misalnya karena suhunya lebih dingin, contohnya misalnya Puncak atau Bandung atau apa gitu ya. Iya. Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada jentik-jentik, kita kan tidak tahu ya, Dok, ya kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya ternyata airnya kita masak terus kita minum, itu jentiknya mati nggak? Saya dan peneliti dan tenaga kesehatan lain, kita akan sangat senang kalau memang benar-benar Papua tidak ada kasus DBD. Permasalahannya biasanya lebih soal pelaporannya yang tidak rutin dan tidak tepat. Okay? Jadi itu pertama, menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua adalah kita kendalikan jumlah nyamuk. Oleh karena itu, ini program yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, ya kan? Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur. Dan satu lagi, dan ini terjadi di rumah saya. Saya ingat tahun kemarin ketika rumah saya mendapatkan ART baru, asisten rumah tangga yang baru, dia belum begitu paham cara menggunakan mesin cuci. Jadi setelah dia mencuci, dia lupa mengeluarkan air dari mesin cuci. Kebetulan ini mesin cuci lama, di mana kita perlu menyalakan tombol lagi biar airnya keluar. Minggu itu saya melihat, kenapa ya tiba-tiba banyak nyamuk. Jadi saya cek tanaman saya, gak ada, di bawah dispenser gak ada. Saya iseng aja, saya ke mesin cuci, saya buka, ternyata ada sisa genangan air, nggak banyak, paling cuma 2 cc atau 3 cc, tapi sudah banyak jentik nyamuk di situ. Jadi hal-hal yang kadang kita nggak waspada. Yeah. Dan selama itu air yang jernih atau air bersih, wah itu menjadi sarang kesukaan si nyamuk Aedes. Ya. Kayaknya ini slide terakhir untuk sesi kedua, Bu Sri. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab dulu, Bu, sebelum kita masuk ke sesi ketiga. Silakan, Bu. Silakan yang mau bertanya. Sambil nunggu, saya mau bertanya, Dok. Ini saya pernah dengar bahwa baju yang digantung juga bisa jadi sarang nyamuk. Apakah benar ya? Bisa, Bu. Mas, dia dalam sarang nyamuk dalam pengertian bahwa si nyamuknya suka hinggap di situ. Oh, ya, suka hinggap di situ. Seperti
kayak kayak di tempat persembunyian dia lah untuk sementara sampai dia siap untuk bertelur. Itu baju kotor atau baju bersih? Kadang baju bersih juga iya. Makanya kita selalu menyarankan kalau baju, terutama baju bersih ya, simpan dalam lemari. Kan kita tutup sehingga kita meminimalkan kemungkinan nyamuk itu masuk ke dalam. Tapi kalau kita gantung baju misalnya di belakang pintu, itu mau baju bersih, baju kotor, nyamuk akan hinggap. Saya ada pertanyaan, kenapa ya saya suka digigit nyamuk, teman saya enggak atau saudara saya enggak? Ya, Oh iya, betul. ada yang mengkaitkan dengan golongan darah. Ya, kayaknya sih bukan golongan darah. Ya, penemuan yang terbaru yang menunjukkan itu si nyamuk suka menggigit darah kita. Dan ini nyamuk apa aja ya Bu ya? Mau nyamuk Aedes, nyamuk Culex, Anopheles, dia suka ketik CO2 kita dari nafas kita. Lalu yang kedua adalah dari laktat, asam laktat. Asam laktatnya dari mana? Dari bakteri yang ada di kulit kita. Kulit kita kan penuh dengan bakteri. Mau kita mandi setiap jam, pakai sabun apapun, memang kita hidup di dunia mikroba, di dunia bakteri. Nah, mungkin ini nanti pasti, nanti kita masuk ke sesi 3, kita bicara bakteri. Memang manusia hidup di dunia mikroba, ya, di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, di saluran urogenital kita, saluran kelamin kita, apalagi di kulit kita. Dan ya, ada bakteri-bakteri yang baik yang kita memang membutuhkan dia. Ada bakteri yang jahat yang kita tidak membutuhkan dia. Nah, bakteri yang di kulit kita, ada bakteri yang baik ya, karena dia akan membantu menjaga kesehatan kulit kita. Namun ketika dia melakukan, dia habis selesai makan ya, dia akan mengeluarkan senyawa tertentu, salah satunya asam laktat. Dan asam laktat itu menjadi parfum yang disukai oleh nyamuk. Makanya ada orang-orang tertentu yang dengan pola makan tertentu sehingga bakteri kulitnya tertentu, maka nyamuknya akan lebih suka menggigit dia. Nah, ini penelitian masih terus berlangsung. Karena sekarang orang mau cari tahu, oh jadi makanan seperti apa nih yang harus kita hindari untuk meminimalkan gigitan nyamuk. Kita kan udah tahu repellent, sesuatu yang wangi, repellent yang bau lavender lah, bau aloe vera lah, itu tidak disukai oleh nyamuk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang disukai nyamuk apa nih? Mungkin kita bisa hindari atau tidak mengkonsumsinya atau mengurangi konsumsinya atau meminimalkan digigit nyamuk. Ya. Apa kira-kira? Belum ada ya? Belum ada. Ini karena butuh penelitian yang dalam skala yang masih besar. Jadi belum ada. Moga-moga di sesi berikutnya. Oke, kalau cara mencegah demam berdarah menggunakan bahan-bahan herbal seperti lavender itu bisa berarti? Bisa. Karena ini seperti saya kembali ke slide ini adalah kita istilahnya menggunakan mosquito repellent. Artinya bahwa mosquito repellent ini tidak membunuh nyamuk, tapi mengakibatkan nyamuk ogah, males. Ogah datang. Karena ogah datang, dia nggak gigit kita. Ya kita tidak terkena penyakit demam denggi dalam hal ini, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok. Selain pencegahan tersebut, apakah ada vaksin yang sudah ditemukan untuk mencegah penyakit akibat virus DBD ini? Ya, ada. Tadi sempat saya singgung sebentar. Sebenarnya ini topik yang cukup luas, makanya sengaja tidak saya masukkan. Tapi sekilas saat ini sudah ada 2 vaksin denggi yang dipergunakan di dunia. Yang pertama, vaksin dari perusahaan Perancis yang kita sebut Sanofi Pasteur. Itu vaksin denggi pertama. Permasalahannya adalah tingkat proteksinya agak kurang, terutama buat individu yang belum pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Ya, terutama belum. Dan ternyata buat individu-individu seperti itu yang belum pernah terinfeksi lalu diberikan vaksin, dia malah bisa menimbulkan resiko untuk menderita demam denggi yang lebih parah yang tadi kita bahas di sisi awal. Jadi mendingan nggak usah dong ya? Untuk yang vaksin yang pertama, Bu. Makanya vaksin yang pertama itu saat ini cuma disetujui di beberapa negara dan cuma diperuntukkan untuk kelompok usia di atas 12 tahun dengan anggapan kelompok usia 12 tahun di negara-negara endemik ya, Bu ya. Tapi Indonesia
Indonesia tidak menyetujui vaksin ini di negara endemik dengan anggapan bahwa kalau dia udah 12 tahun ke atas, besar kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi demam berdarah sebelumnya. Makanya kalau diberikan vaksin Sanofi Pasteur itu tidak ada masalah. Ya, jadi itu satu. Nah, tapi vaksin ini akhirnya tidak disetujui di Indonesia, tidak beredar di Indonesia. Nah, sekarang mulai tahun kemarin, Agustus tahun kemarin, masuk vaksin kedua dari perusahaan Jepang, dari Takeda. Ya, vaksin ini agak berbeda dengan vaksin yang pertama. Tadi yang pertama saya sebutnya satu vaksin Prancis, satu vaksin Jepang lah, Ibu ya. Ya. Vaksin Jepang ini, buatan Jepang ini disetujui di Indonesia. Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa. Berikutnya, apakah ada daerah-daerah yang aman dari nyamuk DBD? Misalnya karena suhunya lebih dingin, contohnya misalnya Puncak atau Bandung atau apa gitu ya. Iya. Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada jentik-jentik, kita kan tidak tahu ya dok ya, kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya ternyata airnya kita masak, terus kita minum, itu jentiknya mati nggak? Hal-hal yang kadang kita nggak waspada. Yeah. Dan selama itu air yang jernih atau air bersih, wah itu menjadi sarang kesukaan si nyamuk Aedes. Ya. Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa. Jadi baru boleh dibilang 3 negara atau 3 kawasan yang menyetujuinya. Sejauh ini vaksin ini terbukti aman mau dipakai oleh orang yang belum pernah terinfeksi demam berdarah ataupun yang sudah terinfeksi demam berdarah. Terbukti aman. Tingkat proteksinya lumayan. Tidak 100% terlindungi, tapi lumayan, sekitar 70 sampai hampir 90% pelindungannya. Jadi sebenarnya cukup tinggi. Dan vaksin Jepang itu diberikan 2 kali, sementara vaksin Prancis diberikan 3 kali. Nah, vaksin Jepang itu sudah disetujui di Indonesia, sudah mulai diberikan. Mungkin ibu bapak sekalian banyak dapat selebaran dari rumah sakit, dari klinik vaksin. Pergi vaksin. Nah, namun vaksin Jepang itu saat ini cuma diperuntukkan sampai kelompok usia di bawah 50 tahun. Jadi dari anak-anak biasanya kita berikan dari 12 tahun sampai usia 50 tahun. Kenapa yang lansia tidak diberikan? Apakah lansia terlindungi oleh demam berdarah? Tidak. Permasalahannya belum ada penelitian menunjukkan keamanan dan kegunaan dari vaksin Jepang itu untuk pasien lansia. Makanya belum disetujui untuk dipergunakan oleh di atas 50 tahun. Nah, jadi saat ini ada 2 vaksin itu. Dan saat ini masih dikembangkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah vaksin dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kerjasama berhasil. Tapi ini masih uji klinis. Jadi saat ini yang baru beredar di pasaran itu baru vaksin Prancis sama vaksin Jepang. Dan yang disetujui di Indonesia cuma vaksin. Dan vaksin ini dok, vaksin yang 2 itu mau Jepang maupun terutama yang Jepang ini ya, ini untuk mengatasi 4 dengki itu tadi. 4 dengki, betul Bu. 4 dengki. Betul. Nah, dan ini yang jadi permasalahan. Artinya bahwa dalam satu vaksin kita harus menciptakan kekebalan terhadap 4 saudara itu. Iya, 4 saudara itu. Dan akibatnya tingkat pelindungan terhadap 4 saudara itu berbeda-beda. Untuk yang vaksin Jepang itu Bu, yang paling bagus adalah terhadap dengki 1, 2, dan 3. Dengki 4 somehow, dan kita masih belum tahu kenapa itu pelindungannya paling jelek. Oke. Jadi dia tidak ada istilahnya tidak ada yang sempurna dalam arti. Tetapi ini vaksin bisa dipergunakan untuk 1, mencegah penyakit, ya. 2, mengurangi keparahan penyakit. Ya. Mungkin kalau boleh saya ambil waktu di sini Bu. Kita memberikan vaksin sebenarnya ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah mencegah terinfeksi. Ya, mencegah terinfeksi. Namun boleh dibilang hampir semua vaksin yang ada di dunia ya, dari semua vaksin yang kita terima dari kita kecil, BCG, polio, tetanus, difteri, pertusis sampai sekarang dengue, tidak ada yang 100% mencegah. Apalagi waktu COVID, kita semua boleh dibilang hampir semua dari kita divaksin COVID kan. Tapi berapa dari kita yang terinfeksi sesudah itu? Artinya bahwa tidak ada vaksin yang bisa 100% melindungi. Biasanya mungkin sekitar 70 sampai 90% tingkat pelindungannya. Itu sudah bagus. Namun tujuan kedua yang sebenarnya kita harapkan, mengurangi keparahan kalau terinfeksi.
Jadi dua tujuan, mencegah terinfeksi, dan yang tujuan kedua mengurangi keparahan kalau terinfeksi. Nah, tujuan kedua ini yang vaksin-vaksin yang disetujui oleh WHO untuk segala macam penyakit yang disetujui oleh WHO itu rata-rata efektif untuk mencegah hal kedua. Nah, makanya vaksin dengue kita sarankan, terutama untuk kelompok usia 12 sampai di bawah 50 tahun, itu karena bisa mengurangi keparahan kalau terinfeksi. Itu sih. Mungkin menjawab ya, Kaisa. Yang berikutnya, apakah ada daerah-daerah yang aman dari nyamuk DBD? Misalnya karena suhunya lebih dingin, contohnya misalnya Puncak atau Bandung atau apa gitu ya. Itu pertanyaannya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada jentik-jentik, kita kan tidak tahu ya dok ya, kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kalau misalnya ternyata airnya kita masak, terus kita minum, itu jentiknya mati nggak? Airnya kita masak, jadi ada proses masak ya? Ya. Oke Bu. Dua pertanyaan itu dulu ya Bu ya? Ya, makasih. Oke. Pertanyaan pertama ya, itu pertanyaan sangat bagus. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada nyamuk atau kurang nyamuknya. Itu terutama daerah yang tinggi, ketinggian tinggi, latitudenya tinggi atau altitudenya tinggi, ketinggian atau latitudenya tinggi. Jadi agak ke kutub, ya. Itu karena dari segi iklim, nyamuk tuh nggak suka di daerah dingin. Oke. Ya, makanya ditanya ada nggak daerah yang nggak ada penyakit demam berdarah? Kalau daerah itu nggak ada nyamuk, maka tidak akan ada penyakit demam berdarah. As simple as that. Ya, walaupun mungkin terkesan agak simplifikasi, tapi sekali lagi yang menularkan penyakit demam berdarah itu si nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, ya nggak akan tertular. Ya, itu ya Bu. Tetapi sekarang permasalahannya adalah global warming. Jadi sekarang banyak negara-negara 4 musim yang dulu jarang mendapat kasus demam berdarah kayak Amerika Utara, Eropa, mulai melaporkan peningkatan kasus dengue karena tiba-tiba terjadi musim panas mereka lebih panjang. Di awal musim dingin itu agak panas, sehingga cocok buat si nyamuk untuk tumbuh dan untuk menularkan si virus dengue. Ya, dan transportasi Bu. Kita transportasi itu kan ini ya, pedang bermata dua ya. Satu sisi kita senang kan, gampang bepergian kemana-mana. Budget airlines, ya toh? Budget airlines buat nyamuknya juga. Nyamuknya dengan gampang berpindah tempat. Karena kita nggak perhatikan. Karena kita mengirim barang, ya Bu. Misalnya, saya analogi, saya penjual barang di Bandung misalnya. Ada orang yang memesan barang di Amerika, saya kirim barangnya. Ternyata di barang itu ada nyamuk juga. Ya udah, nyamuknya juga ikut migrasi ke Amerika. Jadi itu yang terjadi saat ini. Berlanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Selama airnya dimasak dengan benar ya, bagaimana cara tahu benar? Sampai mendidih. Didih kan berarti kan keluar gelembung-gelembung. Itu jentik akan mati. Terus kalau masih ada jentik gimana? Sebenarnya nggak masalah. Itu malah kita dapat tambahan ekstra protein. Iya, nggak masalah. Sebenarnya cuma ekstra protein itu, nggak masalah. Makanya kita ada kan beberapa populasi, beberapa suku yang suka makan serangga, jangkrik lah, belalang lah, ya kan. Sama dalam hari ini. Sekali lagi, selama airnya dimasak. Oke. Ya, mungkin menjawab ya pertanyaannya Kak Kiki sama Bu Asni ya. Jadi Bu Asni kalau mau berarti dijerang aja airnya, terus dapat protein tambahan. Oke, kita akan masuk sesi ketiga yang mungkin lebih menarik ya, Wolbachia lagi nih. Saya mencoba memancing curiosity dari mahasiswa saya, dan saya bilang, kalian pernah coba berpikir gak agak sedikit ekstrim? Dan saya memberikan referensi, ada satu buku judulnya Mosquito, dan di mana buku itu mengajukan satu hipotesis, nyamuk itu diciptakan kemungkinan sebagai alat Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia. Karena nyamuk itu menularkan banyak penyakit.